Satu ekspedisi begitu katastrofik hingga menghancurkan ekonomi seluruh negara dan memaksa dua bangsa untuk bergabung. Inilah ekspedisi-ekspedisi paling berani yang meninggalkan jejak ambisi, pengkhianatan, dan kesalahan fatal. Kita mulai dengan nomor 10, ekspedisi Terra Nova. Pada awal abad ke-20, hampir setiap sudut dunia telah diklaim, tetapi Kutub Selatan tetap menjadi salah satu hadiah besar terakhir. Ekspedisi Terra Nova dipimpin Robert Scott. Pria yang telah menjelajah paling jauh ke selatan ini berangkat bersama 4 rekannya, mengira itu akan menjadi petualangan terbesarnya. Untuk jadian pertama di Kutub Selatan, kapal berangkat dari Littleton, Selandia Baru, membawa kereta luncur bermotor, kuda poni, anjing, dan alat fotografi untuk merekam kemenangan. Pada 4 Januari 1911, mereka berkemah hanya 15 mil di utara Hut Point di Antartika. Peringatan pertama terjadi cepat. Satu kereta luncur hilang di es laut dalam 4 hari. Meski begitu, para pria tetap tenang dan bertahan hampir sepanjang tahun. Keputusan ini seharusnya jadi peringatan. Pakaian membeku, persediaan menipis. Namun pada tanggal 24 Oktober, mereka akhirnya berangkat menuju Kutub Selatan tanpa rencana yang lebih baik dan tanpa perlengkapan yang lebih hangat. Awal November, 2 kereta luncur ditinggalkan. 9 Desember, semua kuda poni mati ditembak demi belas kasihan. Melawan segala rintangan, Scott berhasil tiba di Kutub Selatan pada 17 Januari 1912. Namun, ia mendapati sudah ada yang lebih dulu sampai. Keadaan pun semakin memburuk. Jika ingin lebih banyak perjalanan ke ujung peta, tekan subscribe. Saya masih bertahan di perbatasan paling mematikan, algoritma YouTube. Perjalanan pulang menjadi mimpi buruk. Kelelahan, skorbut, dan radang dingin merenggut mereka satu persatu. Seorang jatuh ke celah es dan tewas. 13 hari kemudian, yang lain lumpuh karena radang dingin, berjalan ke dalam badai salju untuk mengorbankan diri demi yang lain. Pada 21 Maret, Scott dan 2 penyintas terjebak badai lagi, meninggalkan surat perpisahan saat dunia menunggu sia-sia. Jasad mereka ditemukan pada November. Roald Amundsen yang lebih dulu sampai di kutub dan selamat, bepergian ringan, memakai pakaian bulu dan mengandalkan anjing. Dia menganggap ekspedisi itu sebagai misi, bukan petualangan, dan tim Terra Nova sadar hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Jika sekutu gagal, risikonya mematikan. Nomor 9, ekspedisi Coppermine. Jalur barat laut adalah godaan maut bagi para penjelajah selama 400 tahun. Sampai Amundsen, tidak ada yang pernah berhasil melewatinya, sehingga berbagai rumor pun beredar. Laut Arktik tak hanya menyediakan jalur cepat ke Asia, tapi juga diduga menyembunyikan peradaban hilang seperti Atlantis, Eldorado, bahkan gerbang ke bumi berongga. Tahun 1819 tak seorang pun tahu, lalu muncullah John Franklin. Inggris mengirim 22 orang untuk memetakan kepulauan Arktik Kanada dan mencari jalur laut bebas es. Ambisius dan didanai baik, tapi persiapannya kurang karena anggaran tidak cukup. Penduduk asli setempat dan 2 perusahaan perdagangan bulu seharusnya membantu, tetapi persaingan dan miskomunikasi membuat bantuan menjadi minim. Agustus, mereka menempuh lebih dari 1.700 mil ke Danau Great Slave. Musim dingin 1820 sampai 1821 bersama suku asli Yellowknife sangat brutal. Saat Juni tiba, tim melanjutkan perjalanan di sungai Coppermine dan akhirnya mencapai laut untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Namun, pemandu Yellowknife meninggalkan mereka saat momen kemenangan. Musim panas di Kanada sangat singkat. Ekspedisi itu berangkat dengan kano dan hanya berhasil menjelajahi 500 mil garis pantai sebelum laut menjadi terlalu ganas untuk mendayung kembali. Mereka harus melintasi tanah tandus ke danau. Persediaan menipis dan udara sangat dingin. Para pria itu kelaparan, bertahan hidup dengan apapun yang bisa mereka temukan. Biasanya bangkai yang sudah membusuk dan sup tulang. Franklin dan kelompok pendahulunya berhasil kembali ke tempat perlindungan mereka pada 12 Oktober hanya untuk menemukan tempat itu sudah kosong. Suku Yellowknife telah meninggalkannya beberapa waktu lalu tanpa meninggalkan makanan apapun. Perintahnya kurang jelas. Kelompok yang tertinggal malah lebih beruntung karena salah satu anggotanya membawa daging serigala. Itu penemuan ajaib, meski ternyata bukan daging serigala. Tapi daging itu cukup memberi tenaga bagi 2 orang untuk kembali dengan susah payah. Kelompok itu bertahan hidup dengan jamur, lumut, dan sepatu hingga suku Yellowknife kembali membawa persediaan pada 7 November. Dari 19 orang, hanya 8 yang selamat dan mereka tidak membawa informasi tentang jalur barat laut.
Kisah Franklin belum berakhir, akan dibahas nanti. Kisah ini menunjukkan pengalaman tak selalu berarti saat menghadapi alam. Nomor 8, Percy Fawcett dan kota Z yang hilang. Ia pernah mengikuti peta harta karun misterius di Sri Lanka, lolos dari gurun Maroko, dan menembus hutan Amazon yang belum dipetakan, menghadapi ular, ikan piranha, serta pemburu budak. Pakar memperkirakan sengketa perbatasan Bolivia-Brasil butuh 2 tahun diselesaikan, namun Fawcett menuntaskannya dalam beberapa bulan. Amazon hampir membunuhnya pada 1908, namun dia tampak tak terlalu peduli. Percy Fawcett jelas bukan amatir ceroboh. Dia salah satu penjelajah paling berpengalaman di masanya dan anggota Royal Geographical Society. Tapi dia punya obsesi. Dia percaya pada sebuah kota yang hilang, bukan Eldorado. Tidak, ini nyata, dibangun oleh peradaban yang dianggap primitif, tersembunyi jauh di dalam Amazon. Pada tahun 1914 dia yakin kota itu terletak di sepanjang sungai Xingu. Saat di Mato Grosso, Brasil, perang meletus. Fawcett bertugas di garis depan barat dengan prestasi. Bahkan di usia 50 tahun ketika perang berakhir, dia kembali pada obsesinya. Percobaan pertama gagal, namun yang kedua berhasil. Pada 1924, Fawcett pergi bersama putranya Jack, temannya Raleigh, dan 2 pemandu lokal. Tidak membawa perlengkapan berlebih, hanya yang penting saja. Mereka menempuh perjalanan dengan baik. Jangan takut gagal, tulisnya kepada istrinya. Dia terus menulis hingga 29 Mei. 3 hari kemudian, Percy Fawcett terakhir kali terlihat masih hidup di Dead Horse Camp. Setelah itu, tidak ada apa-apa. Tidak ada jasad, tidak ada surat, tidak ada jejak. Ada yang percaya mereka dibunuh bandit, ada yang bilang mereka tinggal di Amazon. Kemungkinan besar mereka bertemu suku bermusuhan. Misteri itu tak berakhir bersama mereka. Meski tim pencari menyusul, puluhan orang tewas. Mencoba memecahkan apa yang terjadi pada Percy Fawcett, impian tentang kota Zeb terus merenggut nyawa lama setelah Fawcett pergi. Saat memikirkan perjalanan yang berubah menjadi bencana, ekspedisi berikut juga teringat. Nomor 7, kelompok donor. Salju turun, mereka memakan keluarga yang telah meninggal di dalam kabin beku. Seorang ibu memotong daging pria yang 6 bulan bersamanya di gerobak. Anak-anak menggerogoti tulang. Kelaparan membuat mereka kehilangan sisi kemanusiaan. Hanya tersisa pilihan makan atau mati. Namun bencana ini sudah dimulai beberapa bulan sebelumnya. Pada tahun 1846, rombongan donor berangkat dari Missouri menuju California. 87 orang, 80 gerobak. Dengan harapan tinggi, mereka dijanjikan jalan pintas di selatan Great Salt Lake. Namun pelancong berpengalaman yang berangkat lebih awal menolak mengambil risiko itu. Jurnalis Edwin Bryan menelusuri sebagian rute itu dan tahu itu bencana yang menunggu terjadi. Namun peringatannya tak pernah sampai ke yang dituju. Rombongan donor datang terlambat saat musim dingin mendekat. Jalan pintas itu tampak seperti solusi, tapi ternyata tidak. Menyeberangi gurun dengan gerobak berat malah membuat jalan pintas jadi lambat dan minggu-minggu terbuang sia-sia. Pada Oktober, mereka tiba di Danau Truckee, California modern dengan satu dorongan terakhir. Mereka ingin segera melewati pegunungan, tapi terjebak salju semalaman, jalur tertutup, pergerakan terhenti, dan persediaan habis. Pertengahan Desember, hewan pengangkut dan anggota pertama rombongan telah tiada. Kelompok pendahulu dikirim mencari bantuan. Mereka berhasil menemukan bantuan, tapi sebelumnya mereka terpaksa memakan jenazah di sepanjang perjalanan. Tim penyelamat tiba pada 19 Februari. Mereka disambut sosok-sosok yang muncul dari salju. Kamp utama sudah beralih ke kanibalisme. 12 orang tewas dan kemungkinan akan bertambah. Kondisi terlalu berbahaya untuk mengevakuasi semua orang sekaligus. Para penyintas harus pergi secara bergelombang. Bahkan untuk membawa masuk makanan saja mempertaruhkan nyawa. Ketika musim semi tiba, hanya 48 dari 89 orang awal yang tersisa. Dingin telah merenggut nyawa rombongan donor. Tantangan ekstrim yang berbeda menanti pria berani menyeberanginya. Nomor 6, ekspedisi Berkey dan Willis. Pedalaman Australia itu luas dan liar, tak bisa dijinakkan siapapun. Pemerintah Australia menawarkan hadiah 2.000 pound bagi yang berani menyeberanginya. Ini bukan tantangan biasa, melainkan pertaruhan dengan maut. Pada 1860, Robert O'Hara Berkey maju ke depan. Dia belum berpengalaman eksplorasi, namun sangat percaya diri. Timnya lengkap perlengkapan. Mereka berangkat dari Melbourne disoraki 15.000 orang. Satu gerobak langsung rusak
2 lagi rusak sebelum mereka keluar dari kota. Perjalanan mereka lambat, sementara ekspedisi saingan dari Australia Selatan sedang berpacu menuju tujuan yang sama. Jadi, Berkey membuat keputusan penting, mendirikan depot di Cooper Creek, membagi rombongan, dan melanjutkan perjalanan dengan cepat. Senjata, amunisi, dan jus jeruk nipis ditinggalkan, tapi mereka tetap membawa gong itu. Mereka berjalan ke pedalaman di puncak musim panas Australia. Seperti biasa dalam penjelajahan, kelangsungan hidup mereka sangat bergantung pada masyarakat adat yang menyediakan makanan dan air. Burke dan rombongannya berhasil mencapai 3 mil dari Teluk Carpentaria. Bukan panas yang mengalahkan mereka, melainkan hujan monsun April. Hewan mereka tumbang lebih dulu. Ada yang mati karena lelah atau disembelih. Pada 10 April mereka menembak kuda terakhir. Terjadi permainan mematikan. Rombongan depan dan tim depot hanya berjarak beberapa mil, namun tak pernah bertemu atau mendapat suplai. Penyakit dan kelelahan menyelesaikan sisanya pada bulan Juni. Hanya 1 orang yang tersisa, John King. Dia hanya selamat berkat bantuan orang-orang Yan Rwanda, tapi dia tidak pernah benar-benar pulih dan meninggal 11 tahun kemudian di usia 33 tahun. Jika panas Australia telah menghancurkan para pria, Kutub Utara akan menghancurkan mereka. Nomor 5. Meski ada ekspedisi yang hilang pada tahun 1822, Inggris belum berhenti mencari jalur barat laut. Pada 1845, John Franklin kembali, lebih tua dan percaya diri, kini dikirim lewat laut. London tak menghemat biaya. Dia diberi 2 kapal, HMS Erebus dan HMS Terror, berlapis besi, dilengkapi dengan semua persediaan yang dibutuhkan siapapun. Ada kompor untuk melelehkan es jadi air, radiator canggih menjaga kru hangat, mesin uap sebagai tenaga tambahan, serta 8.000 kaleng makanan yang menurut Franklin cukup untuk 5 tahun. Dia menandatangani kontrak makanan sebulan sebelum berangkat. Ekspedisi berangkat dari Green Hive, Kent pada 9 Mei 1845 dengan 134 orang. Kapal suplai membawa 5 orang sakit kembali pada Juli. Mereka yang beruntung. 29 Juli adalah terakhir kali Erebus atau Terror terlihat. Setelah itu, peristiwa berikutnya hanya bisa disusun dari berbagai potongan informasi. Kapal-kapal itu diduga menghabiskan musim dingin di dekat Pulau King William dan tak pernah bisa keluar dari es yang membeku rapat. Bertahun-tahun kemudian, kerangka muncul dari es abadi. Pada awal tahun 1980-an, tes forensik mengungkap kebenaran. Meski persediaan banyak, kru tetap kelaparan dan terkena skorbut. Arkeolog menemukan kaleng makanan tersegel buruk hingga isinya rusak. Franklin tak pernah memeriksanya. Dia sempat membawa porselen mewah dan lebih dari 1.000 buku. Pada April 1848, kapal-kapal itu ditinggalkan. Franklin telah meninggal, kemungkinan sejak Juni tahun lalu. Para penyintas berjalan ke selatan melintasi es, kian lemah setiap hari. Tidak perlu berspekulasi tentang kejadian selanjutnya. Pada 1992, ditemukan lebih banyak tulang dengan bekas sayatan, menjadi bukti jelas kanibalisme. 2 bagian teka-teki terpecahkan pada 2014 saat HMS Erebus ditemukan di dekat Teluk Ratu Maud. 2 tahun kemudian, di selatan Pulau King William, ditemukan bangkai kapal teror yang menunjukkan kru terisolasi, terjebak dan menyaksikan kematian tanpa harapan diselamatkan. Akhir 1848 orang terakhir meninggal. Franklin bukan orang pertama yang belajar beberapa jalan pintas tak sebanding risikonya. Kisah ini menunjukkan bahwa bertahan hidup bukan hanya soal keberanian atau teknologi, tapi tentang tahu kapan tidak melawan alam. Nomor 4, kegagalan Magellan. Hanya 1 ekspedisi dalam daftar ini yang berhasil, dan itu pun dengan harga yang sangat mahal. Tujuan Ferdinand Magellan adalah menemukan jalur barat ke Kepulauan Rempah-Rempah yang lebih singkat daripada rute lewat Tanjung Harapan. Dia memiliki 5 kapal dan 265 orang, tetapi masalah langsung muncul. Hanya 18 orang yang selamat. Kapal tua, gaji rendah. Pelaut berpengalaman menolak bergabung. Magellan merekrut orang dari Eropa, Levant, dan Afrika. Sebagian awak kapal tak saling memahami bahasa, sementara komando dipegang bangsawan Spanyol tak berkualifikasi yang berharap kaya. Mereka berlayar dari Sevilla pada 20 September 1519, tiba di Brasil 2 bulan kemudian, lalu menghadapi tantangan menemukan jalur ke Samudra Pasifik.
Magellan melewati musim dingin di Patagonia Selatan Maret-Agustus 1520. Tanpa disadari, musim panas itu terjadi kelaparan, keterlambatan, pemberontakan, satu kapal membelot dan satu lagi hancur di karang. Dengan 3 kapal dan persediaan penting, Magellan menyeberangi selat yang kini memakai namanya. Laut tenang berakhir saat mereka tiba di Samudra Pasifik. Persediaan habis. Awak kapal makan biskuit keras berisi ulat, tikus, kulit, dan serbuk gergaji. Air kuning daur ulang, skorbut menyerang kru. Pada 6 Maret 1521, mereka menurunkan jangkar di Guam, lalu mengisi persediaan dan tiba di Filipina. Magellan tewas bersama 40 orang lainnya. Satu kapal kehilangan seluruh awak, bersisa 2 kapal. Satu kembali, satu lanjut. Dipimpin navigator Basque, Juan Sebastian de Elcano, ia mencapai Kepulauan Rempah-Rempah, tapi perjalanan pulang masih jauh. Mengelilingi Tanjung Harapan, dikejar kapal Portugis, dan kelaparan di perjalanan. 3 tahun setelah keberangkatan, 18 orang Eropa dan 4 orang Melayu kembali ke Spanyol dalam keadaan lemah. Perjalanan ini membuktikan rute Tanjung tetap pilihan terbaik. Meski menderita, pelaut Magellan masih mengejar sesuatu yang nyata. Ratusan lainnya sengsara karena percaya fantasi. Nomor 3, ekspedisi Narvaez. Juan Ponce Leon ke Florida mencari air mancur awet muda, tapi satu-satunya hal ajaib dari ekspedisi ini adalah betapa cepatnya ia berubah mematikan. Target utamanya emas, jadi tentu saja yang lain ingin mengikuti jejak pria Florida pertama itu. 5 kapal dan 600 orang dipimpin Panfilo de Narvaez, veteran penaklukan Kuba dan Meksiko, berangkat pada 1527. Misi mereka adalah untuk mengklaim Florida, dan sebuah badai di lepas pantai Kuba menewaskan 60 orang dan 20 kuda sebelum mereka bahkan mencapai Florida. Pada 12 April 1528, mereka mendarat di dekat Teluk Tampa dan bergerak ke utara ke hutan belantara. Wakil Komandan Narvaez menyarankan tetap di kapal, tapi Narvaez memerintahkan mereka berlayar lebih dulu. 300 orang masuk pedalaman tanpa tempat mundur di bawah hujan panah penduduk asli. Tak ada emas atau keberuntungan, hanya pelajaran agar tak mengejar rumor. Musim panas berlalu, mereka mencari kapal, kuda dimakan, persediaan habis. Narvaez memerintahkan pembangunan 5 perahu, masing-masing berisi 50 orang untuk berlayar ke Meksiko saat musim badai. Perahu bocor, badai memisahkan mereka, Narvaez hilang selamanya. Kini semuanya ada di tangan wakil komandan Cabeza de Vaca, pria tanpa pengalaman eksplorasi. Dia dan para penyintas yang tersisa terhempas melintasi teluk dan terdampar di Pulau Galveston pada bulan November. Dan disinilah kisah pengembaraan yang sebenarnya dimulai. Mereka melakukan perjalanan darat ke Teluk California menghadapi serangan penduduk asli dan kelaparan. Tim yang semakin berkurang itu kemudian dijadikan budak, dan entah bagaimana mereka memanfaatkan situasi tersebut dengan membangun reputasi sebagai tabib. Setelah 8 tahun yang berat, pada Juli 1536, 4 penyintas termasuk Cabeza de Vaca tiba di kota Meksiko. Nomor 2, skema Darien. Semuanya dimulai dari mimpi seorang bankir dan berubah menjadi mimpi buruk sebuah negara. William Peterson membantu mendirikan Bank of England, tapi dia bosan membuat Inggris menjadi kaya. Dia berencana mendirikan koloni Skotlandia di tanah genting Panama untuk menguasai jalur perdagangan, memonopoli pasar, dan memperoleh emas. Itulah rencana yang didanai perusahaan. Ide ini diluncurkan tahun 1693 dengan janji upaya internasional. Kongsi dagang Hindia Timur tak mau pesaing, jadi orang Skotlandia melakukannya sendiri meski kurang pengalaman. Para investor segera memanfaatkan peluang ini, setengah modal Skotlandia masuk, yaitu 1/5 dari total kekayaan negara. Setelah bertahun-tahun perencanaan, 5 kapal dan 1.200 pemukim tiba pada 30 Oktober 1698. Namun, mimpi buruk segera dimulai. Masalah pertama, tanah yang dijuluki Caledonia itu sangat cocok untuk nyamuk, bukan untuk pertanian. Kedua, para pemukim tidak siap. Mereka hanya membawa sedikit makanan dan tidak tahu apa-apa tentang jagung atau ubi. Ketiga, tanah itu sudah diklaim oleh Spanyol. Serangan tanpa henti dari Spanyol dan penduduk asli yang bermusuhan membuat perdagangan menjadi mustahil. Dan kemudian ada masalah dengan medan. Medannya sangat kejam dan teknologi abad ke-17 tidak mampu membuat jalur perdagangan berjalan.
Seluruh rencana itu sudah gagal sejak awal. 10 pemukim meninggal setiap hari. 8 bulan kemudian hanya tersisa 300 orang. Tapi keadaannya masih bertambah buruk. Kabar lambat menyebar, 2 ekspedisi bantuan dikirim. Hanya 1 kapal kembali, ribuan tewas. Ekonomi Skotlandia hancur. Orang Skotlandia kini tak punya pilihan. Hanya 7 tahun kemudian, Skotlandia dan Inggris bersatu menjadi Britania Raya. Sementara itu, orang Spanyol memburu emas. Obsesi ini membawa mereka pada ekspedisi paling delusional dan mematikan yang pernah ada. Pertama, pencarian Pizarro untuk El Dorado. Pada 1541, sudah jelas dunia baru sangat kaya. Pasti ada negeri penuh emas yang tersembunyi jauh di Amerika Selatan. Gonzalo Pizarro, adik Francisco sang konquistador, berangkat dari Quito pada Februari dengan 340 prajurit Spanyol dan 4.000 sekutu pribumi. Rute mereka adalah jalur sejauh 2.000 mil di sepanjang sungai Coca dan Napo. Namun Pizarro tidak merencanakan ekspedisi sejauh atau seberbahaya ini. Hutan itu kejam, cuacanya keras, nyamuk banyak, penyakit menyebar, persediaan menipis, dan panah beterbangan dari penduduk asli yang marah. Setelah 11 bulan lebih dari 3.000 tewas, para penyintas memakan kuda untuk bertahan. Tapi El Dorado tak ditemukan, ada yang tak masuk akal. Putus asa, Pizarro mengutus wakilnya Francisco de Orellana dengan 50 orang menyusuri sungai lain mencari makanan. Itu sehari setelah Natal 1541. Sebulan berlalu, Orellana tak kembali. Pizarro yang kelaparan dan tanpa alas kaki kembali pincang ke Quito bersama beberapa orang selamat sambil bersumpah membalas dendam. Dia yakin Orellana menemukan El Dorado dan merahasiakannya. Dan Orellana memang berhasil, meski tak seperti yang dipikirkan Pizarro. Arus kuat menyeret dia dan anak buahnya, membuat mereka jadi orang Eropa pertama menavigasi seluruh sungai Amazon. Perempuan pribumi menyerang ganas sepanjang perjalanan, seperti Amazon dalam mitos, sehingga sungai itu dinamai demikian. Lokasi El Dorado masih misteri. Tak terhitung ekspedisi yang menyusul, mengejar mimpi yang tak pernah ada. Terima kasih sudah bergabung dengan saya hari ini. Saya harap Anda menikmati videonya, dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi. Itu sangat membantu. Terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa di lain waktu di Made Pack.